괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum semuanya, saya Kirana dari kelas 9C akan menampilkan video kehadiran Islam mendakwahkan bumi Nusantara. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. A. Teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. B. Teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snowcurve Wonje. Menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. C. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang 618-960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Selanjutnya adalah Wali Songo. Wali Songo adalah wali terkenal yang menyebarkan Islam khususnya di Tanah Jawa. Nama-nama Wali Songo adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua, cara dakwah di Nusantara. 1. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. 2. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah, banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga, para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. 3. Pendidikan. Melalui pendidikan ajaran Islam dapat berkembang dengan baik. Salah satunya adalah berkat jasa mubalik yang tidak pernah bosan menyampaikan ajaran Islam. Di Sumatera, Imam Taqiyuddin dari Isfahan dan Amir Said dari Shiraj banyak memiliki jasa dalam menyebarkan ajaran Islam bersama-sama dengan Raja Pasai. Di Pulau Jawa, para ulama dan mubalik mempunyai andil yang sangat besar dalam upaya penyebarluasan Islam. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo. 4. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi manusia
karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban orang lain. Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. 5. Kesenian. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan di Sumatera. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1270 Masehi. Samudra Pasai berdiri sejalan dengan suramnya peranan maritim Kerajaan Sriwijaya. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Malik Al-Saleh yang memerintah hingga tahun 1207 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam yang tempat berkumpulnya ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi sebagai masalah agama dan keduniaan. 2. Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di Kabupaten Aceh Besar. Didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1514 Masehi. Peletak dasarnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang dalam menghadapi tentara Portugis menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Utsmani di Turki dan dengan negara-negara Islam lain di Indonesia. Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan berhasil pula mendirikan angkatan perang dengan baik berkat bantuan Turki Utsmani. Kerajaan di Jawa. 1. Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1450 Masehi. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten, sehingga Cirebon menjadi peradaban Islam di Nusantara. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, ia digantikan oleh cicitnya yang terkenal dengan sebutan Pangeran Ratu Panembahan Ratu. Setelah Panembahan Ratu wafat, maka digantikan oleh Pangeran Girilaya. Kerajaan Cirebon ini hanya sampai pada Pangeran Girilaya, karena ada perpecahan maka berakhirlah Kerajaan Cirebon. 2. Demak. Demak merupakan kerajaan Islam berdiri sekitar tahun 1500 Masehi di Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak berada di bawah pemerintahan Majapahit. Namun, ketika Raja Majapahit mulai melemah, maka memberi peluang kepada para penguasa Islam untuk membangun kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Wali Songo, sepakat untuk mengangkat Raden Fatah menjadi raja pertama Demak. Demak berlangsung sejak abad ke-15 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Di pusat kota dibangun Masjid Agung Demak oleh Wali Songo. Pada tahun 1549, Kerajaan Demak berakhir pada masa pemerintahan Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang dari Jipang. Kerajaan Demak dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di bawah Jaka Tingkir yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang. 3. Banten. Pada tahun 1524, Sunan Gunung Jati dari Cirebon melakukan pengembangan agama dan kerajaan Islam di Banten. Penguasa Pajajaran di Banten tertarik untuk menganut Islam. Setelah Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, kekuasaannya atas Banten diserahkan kepada putranya Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa Barat. Pada masa ini didirikan Masjid Agung Banten. Setelah Maulana Hasanuddin wafat, maka digantikan oleh putranya Maulana Yusuf, kemudian digantikan putranya lagi Maulana Muhammad. Mengingat Maulana Muhammad masih kecil, maka tampuk pemerintahan dipegang oleh Pangeran Arya Jepara, adik Maulana Yusuf. Kemunduran kerajaan Banten ditandai dengan terjadinya perang saudara dan campur tangan Belanda. 4. Pajang. Kerajaan Pajang dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam Demak. Pajang berdiri pada tahun 1546 Masehi. Kesultanan terletak di daerah Kartasura, merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Raja pertama kerajaan ini adalah Jaka Tingkir atau Adiwijaya yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Pajang memperluas daerah ke arah timur,
hingga sampai ke daerah Madiun, Blora, dan Kediri. Berakhirnya Kerajaan Pajang terjadi pada tahun 1618 Masehi, ketika Pajang memberontak terhadap Mataram yang ketika itu di bawah Sultan Agung. Kerajaan Pajang berkuasa selama 45 tahun. 5. Mataram. Mataram merupakan kerajaan Islam di Jawa yang berdiri sekitar tahun 1582 Masehi dan berumur panjang sampai sekarang. Sisanya masih ada yaitu di Surakarta dan Yogyakarta. Setelah menaklukkan Pajang, Senopati yang dipandang sebagai Sultan Mataram pertama berhasil memperluas wilayah sampai ke Madiun, Surabaya, dan Bagelan. Kerajaan di Kalimantan. 1. Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara, Banjarmasin sekarang. Namun, setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah, Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Kerajaan di Maluku dan Sulawesi. 1. Ternate. Ternate merupakan kerajaan Islam yang terbesar di Maluku. Pusat perdagangan rempah yang berdiri tahun 1486 Masehi. Karena perkembangan perdagangan yang selalu meningkat, maka Raja Ternate yang bernama Fangi Tidore, Sultan Zainal Abidin memeluk Islam di sekitar tahun 1460 Masehi. Kemudian, beliau belajar Islam di Giri. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Ternate dan berharap dapat menggantikannya dengan agama Kristen. Namun, harapan itu tidaklah terwujud. Komunikasi Jepara dan Maluku terus bertahan hingga abad ke-17. Bahkan bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Portugis dan menempatkan diri di Leyte Timor, semenanjung Ambon yang penduduknya masih menyembah berhala. Disinilah Portugis mampu mengembangkan ajaran Kristen kepada penganut yang menyembah berhala tersebut. 2. Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9, yaitu Ciri Liliati, yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. 3. Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan kembar yang saling berbatasan dan biasanya disebut Kerajaan Makassar. Berdiri sekitar tahun 1593 Masehi. 4. Perkembangan Islam. 1. Ajaran Islam sederhana. 2. Untuk masuk Islam tidak sulit. 3. Upacara-upacara keagamaan Islam sederhana. 4. Islam disebarkan secara damai. 5. Tidak mengenal kasta. 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadi penyebab kuat berkembang pesatnya kerajaan Islam di Indonesia. 7. Islam mengajarkan moral. 8. Pendakwah pandai menyembuhkan. 9. Umat Islam dipandang tangguh. 5. Manfaat. 1. Karya ulama berupa buku dijadikan sumber pengetahuan. 2. Membuat masyarakat gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. 3. Memperkaya dalam bentuk bangunan seperti masjid untuk beribadah. 4. Mengajarkan tentang Islam dengan ramah. 5. Memanfaatkan peninggalan sejarah. Thanks for watching. Please subscribe.